بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan, yakni yang dimaksud dengan yang diada-adakan, tidak ada asalnya di dalam kitabullah, tidak ada asalnya di dalam petunjuk Nabi, namun dianggap ada, dibuat seakan-akan dia ada. Maka Nabi menyebutkan bahwa ini adalah seburuk-buruk perkara. Dan Nabi menyebutkan istilahnya, dan setiap perkara yang diada-adakan istilahnya bid'ah. Dan setiap kebid'ahan itu sesat. Tentunya mustahil ada yang baik dari perkara yang Nabi mengatakan seburuk-buruk perkara. Nabi mengatakan di awal apa? Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Jadi kalau kita lihat lagi dari awal apa yang Nabi SAW sampaikan, tidak mungkin dari yang buruk-buruk terus ternyata masih ada juga yang baik. Nah, makanya memang keseluruhannya Nabi SAW katakan apa? Adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan pelakunya, itu pelakunya terancam masuk neraka. Semua pelaku kesesatan pasti diancam masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang dia diancam kekal di dalam neraka, ada yang diancam tidak kekal. Yang diancam tidak kekal, ada juga kemungkinan diampunkan. Jadi kesesatan itu ada dua. Dosa besar atau dia mufassiqah yang menyebabkan pelakunya fasik, dan ada mukaffirah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Jadi kesesatan itu ada berapa? Ada dua. Nah, kalau yang dia pelaku dosa besar, ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Allah ampunkan dosa-dosanya dan kesesatannya sehingga dia langsung masuk surga. Atau Allah Subhanahu wa taala bersihkan dia dari dosa-dosanya dengan dilemparkan ke dalam neraka.
Setelah bersih dari dosa-dosanya, barulah ia dikeluarkan dari neraka. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Adapun kesesatan dalam bentuk yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali kekal di dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dia tidak akan diampunkan dosa-dosanya. Nah, jadi orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, dalam keadaan berzina, contoh, dan belum bertaubat, dia mati dalam keadaan seperti itu, belum bertaubat. Ya. Mungkin nggak dia langsung masuk surga? Yang mengatakan mungkin siapa? Yang mengatakan tidak siapa? Orang yang mati dalam keadaan berzina, dia masih, ini amat besok dia masih ada niat mau berzina, dia berzina hari ini. Besok ada niat, atau mungkin nanti masih ada keinginan dia, atau dia di dalam benak dia itu dia belum ada penyesalan, belum ada niat untuk meninggalkan. Walaupun ya, matinya itu tidak pas saat berzina gitu. Tapi dia memang pelaku zina yang belum bertaubat dari perbuatan zina, di mana tidak ada penyesalan, masih ada keinginan untuk mengulangi. Mati dalam keadaan seperti itu, belum bertaubat. Ya. Apakah mungkin orang tersebut langsung masuk surga? Ada yang mengatakan mungkin? 1 orang? 2 orang? 4 orang? 5 orang? Yang mengatakan tidak mungkin, dia harus masuk neraka dulu Ustaz. Habis itu baru dia setelah bersih, ya, baru dia dimasukkan ke surga. 1 orang? 2 orang? 3 orang? 4, 5? Ngajak-ngajak. Hah? Yang lain abstain. Antum gimana Pak? Hah? Mungkin langsung masuk surga. Antum Pak? Tapi nggak tunjuk tangan tadi. Coba kita ulangi lagi. Tadi tunjuk tangan. Oh, tunjuk tangan. Coba serempak. Biar anak, kalau yang mengatakan tidak tahu berarti harus tunjuk tangan. Jadi harus ada gitu. Ikut serta lah, kita belajar gitu ya. Namanya kita belajar, aktif aja. Kalau enggak ngantuk kita. Yang mengatakan mungkin langsung masuk surga, coba tunjuk tangan. Yang mengatakan tidak mungkin, tunjuk tangan. Yang enggak tahu, tunjuk tangan. Pak DKM belum tahu. Enggak ikut. Mungkin, tidak mungkin, atau enggak tahu. Atau dianggap enggak ada gitu. Mungkin. Tadi ikut tunjuk tangan? Oh, enggak. Yang mengatakan mungkin, siapa tadi? Syekh Abu Raifa. Apa alasannya? Kalau Allah mengkehendaki, berarti mungkin langsung masuk surga. Tapi dia belum taubat. Belum taubat dari dosa besarnya. Gimana? Mungkin juga enggak. Baik. Yang mengatakan enggak mungkin, kenapa?
dihisab. Terus dihisab, kalau ketahuan berdosa nggak ada ampun gitu. Neraka dulu gitu, berarti nggak ada ampun. Iya kan, nggak ada ampun kan? Kalau diampuni kan berarti nggak diadab, nggak disiksa, nggak dikasih hukuman. Namanya diampuni. Baik, ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di sini. Saya berharap antum benar-benar memperhatikan, karena kalau salah dalam memahami, terjatuh dalam pemahaman Khawarij. Ya, yang mana pemahaman itu adalah pemahaman yang Nabi SAW katakan mereka adalah kilabun nar. Kilabun nar itu apa? Anjing-anjingnya api neraka. Dari situlah cikal bakalnya pemberontakan kepada pemerintah, cikal bakalnya mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, jadi sekarang nggak apa-apa, masih belajar. Gitu ya. Namanya belajar pasti pernah salah. Ya kita juga digituin dulu sama guru kita. Wah ngeri ya. Kita udah semangat, nggak taunya kita dituduh murjiah sama guru kita. Nah ini pemahaman murjiah nih katanya. Wah ilmu saya ternyata belum ada apa-apanya. Ya. Nah Allah sendiri yang mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada kemungkinan diampunkan. Kalau diampunkan berarti apa? Enggak diazab, langsung masuk surga karena sudah diampunkan. Ya kan sama tadi ngajak antum. Antum tadi diajak. Nah, ya. Bisa dipahami semua ya. Sehingga walaupun seseorang itu pelaku kemaksiatan, kita tidak tahu. Bisa jadi ternyata dia diampuni oleh Allah. Sedangkan kita yang duduk di majelis ilmu, sholat, 5 waktu, puasa Senin Kamis, belum ada juga jaminan bahwa ibadah kita itu diterima. Ya. Belum ada jaminan. Ya. Belum ada ya, bukti tanda terima kalau itu sudah Allah Subhanahu wa taala terima. Karena terkadang kalau sudah dibarengi dengan ujub, terhapus dia, malah yang datang dosa. Ya. Bukan berarti kita membiarkan orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Bukan berarti kita membiarkan orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena itu juga adalah bentuk kebaikan. Bentuk kebaikan menegur atau melarang orang yang bermaksiat, mencegah orang dari kemungkaran. Nahyun anil mungkar. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, imamun fil hadis, di mana sekarang masuk rahmat itu terbagi 100 bagian. Masih yang berkaitan dengan kasih sayang, yang sebelumnya terkait dengan orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Man la yarham la yurham. Jadi rahmat itu terbagi 100 bagian. Al-Hakam bin Nafi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syuaib
mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, akhbarana Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepada kami, anna Aba Hurairah qal, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan atau menciptakan, ja'ala bisa jadi artinya menciptakan. Rahmat itu 100 bagian. Allah menciptakan atau menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Lalu yang 99 dipegang di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Ya. Sedangkan satu bagian diturunkan ke bumi. Lalu famin dzalikal juz'i yatarahamal khalqu, dari satu bagian itulah makhluk saling mencintai. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha, hingga kuda mengangkat kakinya dari anaknya, khasyata an tusibahu, karena khawatir mengenainya. Jadi itu sebagai bentuk kasih sayang seorang ibunya kuda. Ya. Dan itu semua dibagi ke seluruh makhluk, satu bagian. 99 ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita manusia saja, kita bisa mengampuni. Ini kita sebagai seorang ayah nih. Anak kita melakukan kesalahan besar. Pernah nggak yang punya anak, anaknya melakukan kesalahan besar, tapi tetap dia ampuni? Nggak dia hukum. Dia mungkin sudah marah, ini anaknya minta maaf. Nah, itu kalau minta maaf. Ada yang nggak minta maaf. Seorang ibu lah paling ini. Kalau ayah kadang nggak dihajar, dihukum. Tapi kasih sayang seorang ibu. Ya. Sampai anaknya udah mati, meninggal gitu. Dalam keadaan durhaka, tapi dia tetap menyayangi anaknya tersebut. Ya. Ada nggak ibu yang seperti itu? Anaknya sudah mukulin dia, tendang, ngusir dari rumah, ya. Tapi tetap dia maafkan. Apapun yang kau lakukan ini nak, ibu maafkan. Ada nggak ibu yang seperti itu? Ada nggak? Atau nggak ada? Ada kan? Sepakat kita tuh. Ada ibu yang seperti itu. Padahal itu baru satu bagian. Yang mana itu dibagi-bagi lagi ke yang lain. Yang dimiliki oleh si ibu tadi itu ya, persekian miliar bagian. Karena manusia ini miliaran. Ditambah lagi dengan kuda-kuda, makhluk yang lain, binatang yang lain. Makanya persekian triliun bagian. Kan dicatat. Wallahu alam. Mungkin kalau ada lagi bilangan di atas triliun. Persekian triliun bagian dari satu bagian yang Allah turunkan. Ini menunjukkan jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa kandungan hadis. Yang pertama, penjelasan adanya harapan dan kabar gembira bagi kaum muslimin.
serta rasa senang yang diberikan kepada mereka. Karena biasanya seseorang akan senang jika bisa mengetahui sesuatu yang dijanjikan yang masih tersembunyi. Selain itu, jika dengan satu rahmat saja di dunia ini ia mendapatkan segala nikmat, baik nikmat Islam, Al-Quran, salat, kasih sayang dalam hatinya, dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, lantas bagaimana dengan 100 nikmat di akhirat kelak? Makanya senang kita dengar seperti ini, di mana Allah siapkan nantinya ya ratus kenikmatan, 100 kali bagian rahmat. Makanya kan kekuatan seorang laki-laki 100 kali, kekuatan makannya juga 100 kali. Nah, subhanallah. Kemudian yang kedua, adanya anjuran agar beriman dan memiliki harapan besar atas rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih disimpan untuk hari kiamat kelak. Selalu terus berharap walaupun masih banyak dosa. Ya, karena memang masih banyak. Ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Rahmat merupakan salah satu sifat agung Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini ditetapkan dalam Alkitab, As-Sunnah dan ijma' umat. Ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di bahasa menciptakan agak sedikit mengganjal bagi saya. Kalau diterjemahkan ja'ala. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmat itu 100 bagian. Tapi ya, menjadikan, lebih tepatnya menjadikan. Karena 99 rahmat tersebut Allah ya, simpan untuk dirinya sebagai sifatnya Allah. Sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu bagian dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk. Nah, berikutnya yang ke-55, wasiat Jibril tentang tetangga. Ya. Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, Abu Bakar bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Amrah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, ia bersabda, Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril alaihissalam terus menerus mewasiatkan kepadaku tentang hak tetangga, hingga aku mengira bahwa Jibril akan menyampaikan bahwa akan menetapkan warisan bagi tetangga. Annahu sayuwarrithu. Saking seringnya diwasiatkan untuk memenuhi hak tetangga. Ya. Makanya memang mencari tetangga itu sangat penting ya, tetangga yang baik. Sehingga para salaf itu sampai mengatakan al-jaru qablad dar. Ya. Tetangga terlebih dahulu sebelum kau memilih rumah. Kecuali memang kita nggak bisa milih rumah gitu ya. Dapatnya itu doang gitu. Kemampuan kita cuma beli itu gitu. Pengennya sih beli yang sana yang mana gitu. Tinggal lagi mampunya beli ini gitu. Tapi lumayan perih hati itu kalau dapat tetangga yang hasut, pendengki, iri, gitu ya, pendendam, ya, atau tajassus, suka mencari-cari kesalahan.
Dapat tetangga seperti itu berat. Kandungan hadis yang pertama, penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepadanya. Kemudian yang kedua, boleh berharap besar untuk mendapatkan kemurahan hati jika mendapatkan banyak nikmat. Jadi diperbolehkan kita untuk apa? Berharap, memperbanyak harapan untuk mendapatkan apa? Kemurahan hati. Ya. Di saat kita ini diberikan banyak nikmat, jangan jadi manusia yang saklek, ya, yang keras, ya, emosi, pemarah. Tapi harus murah hatinya. Dia dizolimi sama tetangganya, gak apa-apa. Digosipin, gak masalah. Subhanallah. Sampai ada suatu kisah di Salafus Saleh. Dia jual rumahnya karena sangat butuh uang. Dia jual rumahnya di atas standar yang harusnya harganya 300-an juta, mungkin ya, ini contohnya. Dia jual 600 juta. Orang-orang bilang, itu kan rumahmu standarnya 300 juta. Iya, 300 jutanya karena bertetangga dengan fulan. Jadi ada seorang yang sangat baik, suka memberi, genteng rumahnya bocor dibenerin, ya, sering ngantar makanan. Jadi dia sebenarnya nggak pengen jual itu rumah karena punya tetangga yang harganya mahal ini. Jadi dia hargai ini bertetangga dengan fulan tersebut 300 juta juga. Tetangganya ini, tadi yang baik ini, tahu itu. Ternyata dia mau jual rumah. Dia tanya, antum mau jual rumah? Iya. Ana beli. Dibeli sama dia dengan harga 600 juta. Setelah itu dia balikin, dia kasih. Ini rumahnya tetap kau tempatin, tetap buat kamu. Subhanallah. Padahal udah dibeli, dia kasih lagi sama orang. Nah itu mudah ngayal lah punya tetangga begitu ya. Tapi kita kalau bisa, kita yang memposisikan di orang baik tadi. Ya. Kan kebanyakan yang pengen posisikan yang dapat kebaikan mulu yang diposisikan, yang dibayangin yang dapat kebaikan, dibaikin sama orang. Kenapa kita tidak berpikir kita yang di posisi baik kepada orang? Karena ketika dia berbuat baik tadi ke tetangganya, ada yang membalas 600 juta yang dia beli tadi itu dengan miliaran. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kali 700 itu. Tapi enggak kebayang tadi kan? Kita nggak langsung tek ke situ kan? Bukan, lebih untung dia dong, enakan dia ya. Itu cuma dapat 600. Ini dapat 600 kali 700. Kalau ada orang yang memberi, ada orang yang diberi mobil. Ini mobil anak buat antum. Paling seringnya ngebayangin mana? Enak banget ya dia ya, diberi mobil. Harusnya mana? Enak banget dia ya, bisa sedekah mobil. Seringnya apa? Enak banget orang itu dapat mobil.
Nah ini berarti mindsetnya kita itu masih mindset dunia. Itu bisa kita takar diri kita sendiri, ternyata kita masih mengedepankan dunia. Karena lihat mindsetnya para sahabat. Mereka ngadu sama Nabi karena orang-orang kaya apa? Bisa sedekah. Enak banget ya mereka. Bisa sedekah. Mereka bisa sholat, puasa seperti kami ini. Dan bisa sedekah. Mereka itu nggak merasa diri mereka enak. Padahal mereka sebenarnya diberi sedekah nggak? Para sahabat rajin bersedekah. Yang protes ini mereka lah penerima sedekah itu. Penerima zakat itu. Harusnya kalau dikasih terus enak dong. Kan? Ngapain protes lagi sama Nabi gitu kan. Ini malah masih protes. Karena dia merasa tidak enak di posisi dia itu. Dia merasa enak yang ngasih sedekah. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Nah, harusnya mindset kita itu di kepala kita itu yang tadi. Yang enak itu siapa? Yang bersedekah. Nah, kembali kita tadi ke tetangga nih. Penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepadanya. Nah, kita upayakanlah, buatlah gitu. Sehari itu atau sebulan itu kalau kita gajian ada budget tetangga. Nah, kan gitu ya. Budget tetangga harus ada. Kenapa? Karena wasiatnya Jibril seakan-akan bukan hanya budget tetangga, warisan loh. Seakan-akan Nabi mengira dia bakalan dapat warisan. Berarti ya, gajian budget tetangga berapa? 200.000. Contohnya. Per pekan 50.000. Jadi setiap pekan beliin satu semangka, potong-potong, bagi. Beliin ya, pisang, bagi. Jadi ini budget tetangga 200.000 sebulan, setiap pekan ngasih. Nah, udah ada yang pernah? Ya nggak usah tunjuk tangan. Walaupun sudah pernah nggak usah tunjuk tangan. Tapi rasakan sensasinya, Masya Allah. Bikin budget tetangga. Kira-kira berkurang gak harta antum? Hah? Butuh keimanan ini. Nabi mengatakan mana kosomalun min sadaqah. Tidak berkurang harta dari sedekah. Nih sekalian nih anak ajak nih karena pas momennya, subhanallah ya. Anda hanya sekedar memfasilitasi ya, masjid kita sedang pembangunan di Bogor masjid. Nah, yang mau silahkan. Nah, kita masif aja, nggak jor-joran nge-share di medsos. Yang mau silahkan. Yang merasa berkurang hartanya silahkan. Yang merasa akan bertambah hartanya silahkan. Masjid. Nah, nanti bisa koordinasi sama siapa, transfernya ke rekening yayasan, bukan ke rekening pribadi saya, bukan. Nah, subhanallah. Kemudian boleh, tadi udah yang kedua ya. Yang ketiga, boleh membicarakan sesuatu yang terbersit dalam hati tentang perkara kebaikan. Ya. Seperti Nabi SAW, dia bicarakan. Di mana seakan-akan beliau menyangka bakalan ya, tetangga itu bakalan dapat warisan. Ini boleh, suatu yang terbersit dalam hati. Ya. Terkait kebaikan-kebaikan. Ya. Boleh kita ceritakan.
terbersit dalam hati kita untuk menghafal Quran. Boleh kita ceritakan. Terbersit dalam hati kita untuk hadir di majelis ilmu. Boleh kita, anak kayaknya pengen hadir di majelis ilmu beliau dah. Nah, kemudian sedekah mengabarkan kepada kami, yaitu Imam Al-Bukhari mengatakan sedekah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Nafi' bin Jubair, dari Abu Syurai Al-Khuzai, dari Nabi SAW, ia berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, disandingkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah juga harus beriman kepada hari akhir. Atau menunjukkan bahwa orang yang beriman kepada hari akhir, merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena orang-orang musyrikin dahulu itu tidak beriman kepada hari akhir, pembalasan. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Kalau di zaman dahulu ada yang punya lembu gitu. Itu lembu satu-satunya buat bajak sawah, datang tamu. Gak ada lagi yang bisa mau disiapin kecuali lembu, mereka sembelih itu. Saking semangatnya mereka untuk memuliakan tamu. Dan itu terjadi bahkan sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Rasul. Jadi orang-orang musyrikin aja dahulu, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, itu mereka berlomba-lomba. Kalau ada tamu berlomba-lomba pengen ngemuliain. Memang tujuannya nggak ikhlas. Tujuannya untuk apa? Strata sosial. Biar benar-benar dianggap orang yang pemurah. Ya. Karena mereka mengetahui bahwa itu salah satu bentuk martabat yang tinggi. Yang memiliki martabat yang tinggi adalah orang yang murah atau berbuat baik, senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Nah, kita sudah kenal tentang Islam. Jangan sampai kalah sama orang musyrikin. Dan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan. Falyakul khairan awil yasmut. Aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Nih sekarang medsos, ini kan ujian media sosial. Ketikan jari itu ya termasuk ucapan. Bagaimana dahulu di masa Nabi SAW pun ya tulisan surat, tulisan itu termasuk ucapan. Para ulama menulis fatwa-fatwa dan dikatakan, fulan berkata di dalam kitabnya, mengatakan di dalam kitabnya, disebutkan bahwa tulisan itu juga adalah perkataan. Nah, jadi hati-hati media sosial. Kemudian kandungan hadis yang pertama, menimpakan gangguan kepada tetangga, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dapat menghilangkan kesempurnaan iman
dan berlawanan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat hamba Allah yang maha pengasih. Jadi poin pertama ini bukan berarti dia tidak beriman dalam artian kafir ya, tapi tidak sempurna keimanannya kepada Allah dan hari kiamat. Kalau dia ternyata tidak berbuat baik kepada tetangganya, apakah dia tidak dikatakan beriman kepada Allah dan hari kiamat? Maknanya di situ adalah hilang total keimanannya sehingga dia kafir? Tidak. Tapi apa? Tidak sempurna. Begitu dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna, ya, sampai aku, ya, ia cintai daripada dirinya dan daripada dirinya dan segala apapun, hatta yakunallah wa rasulahu ahabba ilaih, hingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai mimma siwahuma, dari yang selain keduanya. Tapi kadang kita masih ternyata merasa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita introspeksi diri, sudah sangat besarkah? Sudahkah kita selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam kecintaan? Buktinya saja kita masih lebih mencintai harta kita sehingga bakhil untuk bersedekah. Lebih mencintai. Padahal mungkin dibutuhkan di suatu negeri, sangat membutuhkan bantuan, atau di tempat-tempat ya, bencana, atau orang-orang fakir miskin, yatim yang kita kenal di sekitaran rumah kita, janda-janda. Dibiayai gitu ya. Tetangga, termasuk tetangga tadi kita buat budgetnya, kalau bisa budget tetangga, budget yatim, budget duafa, budget apa lagi? Para janda gitu ya. Masya Allah. Kira-kira berkurang gak hartanya? Hah? Berkurang gak hartanya? Kenapa agak berat ini jawabnya? Tidak, demi Allah tidak berkurang. Pada orang tua tidak berkurang. Antum rasakan sendiri, kalau antum lebih banyak bersedekah, ya. Dan kita akan merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tambah banyak memberi kepada kita. Kemudian tamu mempunyai hak, karena itu setiap muslim berkewajiban memuliakan tamunya dan menyambutnya dengan wajah ceria dan menyegerakan hidangan makanan serta memberikan pelayanan sendiri. Kalau datang tamu ya kita harus muliakan. Sekarang orang sudah mulai hilang ya, kebiasaan bertamu. Karena apa? Kebanyakan sekarang orang tidak menunjukkan wajah ceria kalau datang ke rumahnya. Wajahnya wajah cemberut. Akhirnya orang pengen cepat-cepat pergi. Besok-besoknya kita ke sana yuk. Aduh, gak enak. Takut ganggu. Ya. Ayo janjian datang. Antum udah saling berkunjungan. Jangan-jangan masih ada di sini yang belum tahu rumah temennya, itu padahal udah 17 tahun di sini. Kita aja dulu anak SD tahu rumah temen gitu, anak SD gitu. Nanti anak SD lebih menerapkan terkait bertamu dibandingkan kita.
datang ke rumah temannya, manggil teriak dari luar, Jono, main yuk. Kalau sekarang di WA, keluar yuk. Kemudian sunnah meninggalkan ucapan yang mubah. Ada ucapan yang mubah tapi dia tinggalkan, dan itu sunnah. Karena khawatir dapat menyeret kepada ucapan yang makruh atau menyinggung. Ya. Kemudian diam lebih baik daripada berbicara yang tidak berguna. Makanya kenapa kita perbanyak ucapan kita itu adalah ucapan-ucapan kalamullah, kalam Rasulillah. Kalau ini ya kita perbanyak. Kita senantiasa apa? Sampaikan, ucapkan. Tapi berbicara tentang person seseorang, apalagi yang viral di Facebook contohnya. Viral tentang keluarga seseorang. Tak perlu kita ikut campur. Dikait-kaitkan dengan dakwah, gak perlu kita ikut campur. Kita nggak tahu secara pastinya gimana. Ya. Andaikan pun kita tahu, mubah nggak? Mubah, gitu kan? Tapi berpotensi nggak menyinggung. Kalau pro kepada yang satu, menyinggung yang lain. Karena itu masalah pribadi. Gitu. Ya. Kemudian terkadang lembaga, gitu kan? Person-personnya ikut ini lembaga, terus habis itu retak, kan? Terus yang ini menceritakan yang sana, gitu kan? Atau di masjid DKM, kan? Awalnya bareng, habis itu apa? Ada yang keluar, diceritakan. Allahumma musta'an. Kalaupun kita ingin menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang suatu perbuatan, udah sampaikan umum. Ini nggak boleh ya, nilap contohnya kan, nggak boleh ini ya, dan itu kasusnya terjadi di masjid ini, siapa linknya dong gitu ya. Allahumma musta'an, nggak usah sampai nyari tahu ya, tapi ada gitu ya. Bukan hanya di masjid ini, masjid itu, masjid yang lain gitu. Atau di perusahaan contohnya karyawan yang tidak amanah kan? Ya. Kecuali emang ya, tugasnya itu nyari ya, karyawan yang nggak amanah gitu. Karena ketidakamaнаhan karyawan ini bisa berefek kepada orang lain. Ya. Nah itu baru boleh kita sampaikan ke atasan. Tentunya yang bisa menegur, yang bermanfaat untuk kita bisa sampaikan. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Kemudian masuk hak tetangga. Tidak ada. Ya. Bismillah. Pertanyaannya, apa saja hak tetangga non-muslim buat kita, itu Ustaz? Gimana? Hak tetangga non-muslim apa saja yang harus kita lakukan kepada tetangga yang non-muslim gitu? Tetangga non-muslim, apa saja haknya? Nah kalau haknya tetangga muslim, antum udah tahu. Ini tetangga muslim dan non-muslim. Ya. Kita harus berbuat baik. Gak boleh mengganggunya. Oh tadi belum disebutin ya, kalau itu buat non-muslim. Nah, muslim dan non-muslim. Ya, jadi jelas ya. Ada yang masih kurang dipahami. Nah, ya, benar. Tadi berarti kelewat bahwa tetangga yang dimaksudkan adalah muslim dan muslim. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan, tidak mengkhususkan di situ hanya kepada tetangga muslim saja. Dan muslim juga. Ya.
Kecuali tentunya kalau dia mengajak kepada kemaksiatan, kesyirikan, maka kita tidak boleh mengikutinya dengan alasan gak enakan. Contohnya ya, dia ngucapin ibaratnya selamat Idul Fitri ya, kemudian kita nggak ngucapin selamat Natal kepada dia, terus dia bilang, aku kan ngucapin selamat Idul Fitri buat kalian, kenapa kalian nggak ngucapin selamat Natal buat aku? Nah, ya, kita cukup mengatakan agama kami melarangnya. Ya. Rabb kami melarangnya. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Ya, hak tetangga. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ahmad bin Humaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fudail mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sa'ad. Ia berkata, aku mendengar Abu Zabiyah Al-Kala'i berkata, Sami'tul Miqdad bin Al-Aswad yaqul, aku mendengar Al-Miqdad bin Al-Aswad berkata, Sa'ala Rasulullah SAW ashabahu aniz zina. Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya tentang zina, maka mereka menjawab, haram. Ya, apa hukum zina? Kata Nabi SAW, haram. Haramahullahu wa rasuluh. Karena mereka udah tahu jawabannya. Yaitu haram. Allah mengharamkan, Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Maka Nabi SAW mengatakan, la ayyazni ar-rajulu bi ashri niswatin. Seseorang berzina dengan 10 wanita, aisaru alaihi, lebih ringan baginya, min an yazniya bimra'ati jarih, dibandingkan ia berzina dengan istri tetangganya atau wanita tetangganya, baik itu istri, ibu, putri, itu lebih ringan. Yaitu apa tadi? Berzina 10 dengan 10 wanita yang lain. Ini bukan berarti, wah kalau begitu sama 10 wanita yang lain aja. Satu kali berzina dengan wanita yang lain, bagi yang sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Ya. Jadi itu bukan sembarangan. Wa sa'alahum anis sariqati. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka lagi tentang mencuri. Mereka mengatakan haram. Haram. Harramahallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, la ayyasriqa min asyrati ahli abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Seorang mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan baginya daripada dia mencuri di rumah tetangganya. Nyuri mangga doang Ustaz gitu. Iya. Nyuri mangga tetangga, nyuri sapu tetangga, Allah musta'an. Ya. Kalau anak-anak nyuri mainan tetangga, kadang orang tuanya pura-pura nggak tahu gitu, mainan anaknya bertambah, nggak diinterogasi. Wah, syukurlah dia ada mainan baru gitu. Dari mana ini? Punya tetangga yang diambil. Allah musta'an. Karena terkadang bisa jadi si anak itu ya, karena ketidaktahuan ya, atau mungkin ya, dia melihat bagus gitu. Dia nggak punya, dia ambil.
Peringatan keras agar tidak mengganggu tetangga, baik dengan perbuatan dan ucapan. Kemudian salah satu hak tetangga adalah tidak dibuat takut dalam urusan harta atau keluarganya. Jangan sampai dia merasa takut nanti istrinya didatengin kalau dia lagi pergi gitu. Atau dia lagi pergi nanti rumahnya dibobol, dia nggak ada rasa takut. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, tetangga mempunyai hak yang besar yang harus dijaga dan diperhatikan dengan cara memberikan berbagai bentuk kebaikan sesuai kemampuan dan menjauhkan gangguan darinya. Jadi semampu kita, sekuat tenaga kita, kita jaga, kita perhatikan. Kalau dia merasa terganggu dengan suara knalpot mobil kita yang kenceng, ganti knalpotnya. Knalpot motor yang kenceng, gitu ya. Gitu kan. Dia terganggu. Nah, itu udah dosa. Kemudian apa? Sebagian perbuatan zina memiliki dosa yang lebih besar dan lebih buruk dari perbuatan zina yang lainnya. Jadi perbuatan zina itu pun bertingkat-tingkat. Nah, di atas yang lebih besar lagi dari zina kepada tetangga, incest. Menzinai yang mahram. Maknanya yang adik perempuan atau anak kandung sendiri atau ibu, dan itu sudah terjadi. Manusia-manusia di zaman sekarang ini sudah banyak yang melakukannya. Waliyadzubillah. Seperti akhir-akhir ini baru seorang anak umur 14 tahun baru melahirkan anak dari ayahnya sendiri. Allah musta'an. Iya, ada pertanyaan? Iya. Radius tetangga ya? Ada. Allah musta'an. Ada, tinggal lagi para ulama berbeda pendapat. Nah, ya, yang lebih mendekati ya sesuai urf. Sesuai urf itu kebiasaan. Kita nganggap tetangga itu biasanya berapa ya segitulah dia. Dan tentunya ada kan bahasa tetangga jauh ya. Maka dia masih dianggap tetangga jauh enggak? Masih dianggap dikatakan tetangga enggak? Tetangga, tapi tetangga jauh. Tentunya berbeda haknya dibandingkan tetangga dekat. Jadi bertambah jauh, bertambah ya, jauh juga tingkatan haknya. Sebentar. Ya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa seperti hadis dari Aisyah itu 40 rumah dari segala arah. Tapi ya, sebagian ya disebutkan bahwa karena kalau 40 rumah keliling rumah, ternyata dia rumahnya di tengah hutan itu kan. Susah juga kan. Nah, atau mungkin jadi jarak-jaraknya sampai jauh banget.
Makanya kembali ke urf. Kalau kita itu biasanya ya RT lebih mudahnya. Yang satu RT. Sebenarnya kalau dulu orang Arab itu mereka di satu, udah azan ya. Dulu orang Arab itu mereka numpuk, satu kabilah itu numpuk. Ini satu keluarga besar numpuk di sini. Ini satu keluarga besar numpuk di sini. Ini keluarga besar numpuk di sini. Nah, kumpulan dari tumpukan satu keluarga besar itulah yang disebut dengan tetangga. Nah, kalau kita di zaman sekarang ya mungkin lebih tepatnya RT lah. Nah, wallahu ta'ala alam. Makanya Al-Imam Al-Mardawi ini mengatakan yurja'u fihi ilal urfi. Kembali kepada urf, wa huwa shawab, dan ana pun lebih condong kepada urf, kebiasaan kembali kepada ya kebiasaan di atau yang dikenal di masyarakat tersebut. Urfnya kita yang kita anggap tetangga gimana? RT kan? Bener nggak sih? Iya, atau kiri kanan kan? Ya paling 10-an lah kali ya. Kalau 40 kayaknya kebanyakan gitu. Tapi tetap juga kita anggap itu kalau dia contohnya padat di perumahan yang padat penduduk, ya tetap kita juga katakan, walaupun kita akan mengatakannya tetangga jauh. Ya. Seini-ininya mungkin satu RW, ini yang satu RW, karena kita akan sering ketemu dengan mereka kan. Biasanya untuk satu masjid itu berapa? Satu RW itu berapa? Berapa masjid biasanya? Hah? Satu ya? Iya, itu kalau contohnya satu RW itu mungkin cuma beberapa RT doang gitu kan. Tapi kalau ya itu juga bisa dijadikan sebagai patokannya, yaitu yang satu masjid. Ya. Yang satu masjid. Maka dia sama-sama tetangga. Dikatakan sebagai apa? Tetangga. Jadi memang perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, yang lebih tepatnya ya kita menganggapnya apa? Ya, kalau anak pribadi ya sesuai dengan urf kita, dan bagaimana menakarnya yang lebih dekat, lebih banyak haknya dibandingkan yang jauh. Nah, ya kita lanjutkan yang ke-57 ya. Mulai dengan tetangga ketika memberi. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zura'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwathrithu. Jibril terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga atau hak tetangga sampai aku mengira bahwa ia akan mewarisi dari harta. Ini penjelasannya tadi sudah kita sebutkan. Ini menunjukkan apa? Harus mereka didahulukan karena Jibril alaihissalam senantiasa terus mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk memperhatikan hak tetangga. Dia yang lebih berhak untuk diberikan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Dawud bin Syabur dan Abu Ismail dari Mujahid dari Abdullah bin Amr annahu dhubihat lahu syatun, ya, bahwa
disembelih untuknya seekor domba. Faja'ala la yaqulu li ghulamihi, maka dia pun berkata kepada pembantunya, ahdaita li jarinal yahudi, apakah engkau sudah hadiahkan atau berikan kepada tetangga kita orang Yahudi itu? Kemudian dia mengatakan ahdaita li jarinal yahudi, apakah engkau sudah berikan kepada tetangga kita yang orang Yahudi itu? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar, Jibril terus berwasiat kepadaku tentang hak tetangga, hatta zanantu annahu sayuwarrithuh, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya, makanya kalau kita lihat di terjemahannya tadi antum, jar meliputi tetangga muslim, kafir, budak, dan orang fasik. Ya, siapapun itu tetangga kita, selama dia manusia ya. Kalau bertetangga sama kandang ayam, enggak. Selama dia manusia ya. Kalau ayam ya hak sebagai ayam aja. Makanya disunnahkan saling memberi hadiah antar tetangga. Karena hal ini dapat menumbuhkan dan menambah rasa cinta dan kasih sayang. Apalagi dia muslim. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab As-Saqafi mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, Abu Bakar mengabarkan kepadaku, anna Amrata haddatsathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha taqul. Amrah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar, Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang berbuat baik terhadap tetangga, hatta zanantu annahu la yuwarrithuh, sampai aku mengira bahwa ia akan mendapatkan warisan, atau aku mengira bahwa ya, Jibril akan menetapkan warisan bagi tetangga. Ini masih hadis-hadisnya ini, tapi berbeda riwayatnya. Jadi ternyata sahabat banyak yang mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian pemberian kepada tetangga terdekat. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Imran mengabarkan kepadaku, ia berkata, Sami'tu Talhah, aku mendengar Talhah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jarain, aku punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kemana yang aku harus dahulukan memberi hadiah? Nabi mengatakan, ila aqrabihima minki baban, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Jadi di sini dari hadis ini hendaknya menjaga perasaan tetangga terdekat, karena ia mengetahui pemberian yang diberikan kepada tetangganya. Kok aneh paling dekat nggak dikasih ya? Ya kan?
Kok kita paling dekat di sini, nggak ada jarak, rumahnya nempel. Nah, hal ini berbeda dengan tetangga yang jauh. Tetangga dekat juga lebih cepat memenuhi panggilan jika seseorang mempunyai keperluan penting, khususnya pada waktu-waktu senggang. Oleh karena itu, tetangga dekat lebih berhak mendapat pemberian dan perhatian yang lebih. Tapi kadang masyarakat sekarang ini seperti bergeser gitu. Terkadang tetangganya dia nggak begitu tahu, apalagi di kota. Apalagi dengan adanya sekarang handphone. Ya. Orang-orang yang jauh tahu kalau dia sakit. Tetangganya nggak tahu. Karena nomor tetangganya aja nggak ada. Nah, makanya beliau menyebutkan yang dianggap tetangga paling dekat adalah yang pintu rumahnya paling dekat. Ya. Bukan yang ada tersimpan nomor handphone, nomor WA-nya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, mendahulukan ilmu dari amal. Oleh karena itu, ketika sebelum beramal, Aisyah itu nanya dulu. Maknanya apa? Berilmu dulu sebelum beramal. Makanya Aisyah bertanya tentang hukum masalah tersebut sebelum mengamalkannya. Jangan beramal terlebih dahulu baru nyari-nyari pembenaran. Udah ngerjain dulu baru dia nyari-nyari dalil. Oh, ini kayaknya cocok deh jadi dalilnya. Padahal tidak ada satupun ulama yang menjadikan itu dalil dari perbuatan seperti itu. Jadi akhirnya dia melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu, baru dia cari-cari pembenaran atas perbuatan dia. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Bashar mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Imran Al-Jawni, dari Talha bin Abdullah, seseorang dari Bani Taim bin Murrah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain. Dia berkata, ya Rasulullah, Aisyah mengatakan, aku memiliki dua tetangga, fa ila ayyihima uhdi, ke siapa dari mereka berdua yang aku harus beri hadiah? Nabi SAW mengatakan ila aqrabihima minki baban, yang terdekat pintunya kepadamu. Nah, kemudian yang lebih dekat berikut, yang lebih dekat di antara para tetangga, maknanya ya, terdekat dan terdekat. Ini hadis yang tadi sempat kita sampaikan terkait berapa jaraknya. Imam Al-Bukhari mengatakan Al-Husain bin Huraith mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-Fadl bin Musa mengabarkan kepada kami dari Al-Walid bin Dinar Anil Hasan, dari Hasan, annahu su'ila anil jar, dia ditanya tentang tetangga, batasannya, maka ia menjawab arba'ina daran amamahu, 40 rumah di depannya, wa arba'ina khalfahu, 40 di belakangnya, wa arba'ina an yaminihi, 40 di samping kanannya, wa arba'ina an yasarihi, 40 di samping kirinya.
Walaupun ini tadi kita sudah sebutkan bahwa ulama berbeda pendapat tentang batasan tetangga. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan bahwa batasannya barang siapa yang mendengar panggilan berarti itulah dia tetangga. Ada yang mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh bersama Anda di masjid berarti ia adalah tetangga. Tadi ada tambahan berarti kan, panggilan ya. Tadi kita ada sebutkan urf. Ya, masyarakat situ menilai tetangga itu bagaimana. Makanya kenapa terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan ya tergantung di masyarakat tersebut. Ada yang mengatakan yang mendengar panggilan kita. Ada yang mengatakan apa? Yang sholat subuh sama kita. Walaupun tadi ya, ada hadis Aisyah yang sempat Ana sebutkan tadi, batasan tentang 40 rumah dari setiap sisi, semua itu yang menyebutkannya adalah dhaif. Tidak ada yang sahih. Makanya ya Syekh Albani di sini itu mengatakan yang jelas ya, menurut pendapat yang benar bahwa batasan tetangga ini dikembalikan kepada kebiasaan atau urf. Disebut dengan apa? Urf atau kebiasaan. Standar biasanya. Ya kalau kita sekarang ya standar biasanya yang menurut yang ini ya. Nggak tahu antum. Tapi kita sepakat nggak sih RT itu termasuk tetangga satu RT? Enggak. Berarti kita sepakat gimana nih urfnya ini? Pergang. Berarti yang di belakang rumah dia nggak satu gang sama dia nggak? Saya jarang ke belakang. Berarti tetangganya sedikit. Oh yes. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Alqamah bin Bajalah bin Zaid, di mana ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, wala yabda'u bijarihil aqsa qabla al-adna. Tidak selayaknya seseorang memulai tetangga yang paling jauh sebelum tetangga yang paling dekat. Walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Tapi hendaklah ia memulai dengan yang terdekat sebelum yang terjauh. Berikutnya orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Dari Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Malik bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdus Salam mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, laqad ata alaina zamanun, telah datang kepada kita zaman, atau qala hinun, atau masa. Wa ma ahadun ahakku bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Ya. Yang seseorang, tidaklah seseorang lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya daripada saudaranya sesama muslim. Summal anad dinaru wad dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim.
Sekarang dinar dan dirham itu lebih kita cintai daripada saudara muslim kita. Dulu yang paling berhak mendapatkan dinarnya kita dan dirhamnya kita adalah saudara kita muslim. Sekarang kita lebih cinta dinar kita dan dirham kita daripada saudara muslim kita. Padahal aku mendengar Nabi SAW berkata, ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Berarti masih di masa tabi'in ini berarti. Sedang dia mengajar gitu ya. Nabi SAW telah wafat. Dan dia menceritakan kepada tabi'in apa yang dia dengar dari Nabi SAW. Dan dia mengatakan bahwa di masa itu saja sudah dinar dan dirham itu sudah lebih dicintai daripada saudara muslim. Gimana sekarang ya? Kam min jarin muta'allikin bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga memegangi tetangganya nantinya di hari kiamat. Yaqul, sambil berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza aghlaqa babahu duni, ini orang menutup pintunya terhadapku. Famana ma'rufahu, ia menghalangi kebaikannya terhadap diriku. Wah, ini bahaya. Jadi ternyata dia udah mau masuk surga, ada yang narik bentar. Makanya di dalamnya terdapat penekanan agar memperhatikan hak tetangga dan anjuran agar bergaul dengannya meskipun dia berbuat zalim. Karena dengan demikian dapat menimbulkan kedekatan, hubungan yang baik dan saling mencintai. Tapi memang kadang ada yang toksik ya. Mau dibaikin gimana pun tetap aja. Tapi ya jangan pernah berputus asa, minta terus kepada Allah, ya Allah. Karena hati itu kan yang membolak-balikannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha membolak-balikan hati. Berapa banyak orang yang saling membenci akhirnya mencintai. Berapa banyak orang yang saling mencintai akhirnya saling membenci. Berikutnya, tidak kenyang sementara tetangga kelaparan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Katsir mengabarkan kepadaku, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Bashir, dari Abdillahi ibn Al-Musawir, ia berkata, Sami'tu ibn Abbasin, aku mendengar Ibnu Abbas, yukhbiru ibn Zubair, mengabarkan dari Ibnu Zubair, yaqul, ia berkata, Sami'tu Nabi SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Bukan orang yang beriman, yakni maknanya yang sempurna keimanannya. Bukan berarti bukan orang yang beriman di sini berarti kafir, enggak. Tapi bukan orang yang sempurna keimanannya. Orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Nah, makanya penjelasannya disebutkan kandungan hadisnya, iman seorang mukmin tidak sempurna sebelum memperhatikan keadaan tetangganya. Tidak masa bodoh terhadapnya dan menolongnya sesuai dengan kemampuannya. Ya, tapi sekarang kadang nggak terdeteksi kalau di perumahan, gitu. Ya ada juga nggak? Tetap ada juga. Nah,
Ada pertanyaan sampai sini? Memperbanyak kuah untuk dibagikan kepada para tetangga. Ya. Tapi jangan isinya kuahnya doang ya. Ya. Imam Al-Bukhari mengatakan, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Imran Al-Jawni, dari Abdullah bin Ash-Shamit. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku dengan 3 hal. Asma'u wa uti'u walau li 'abdin mujadda. Wajib mendengarkan dan taat walaupun pemimpinnya seorang budak yang tidak berjari. Ya, ini mujadda'il atraf. Wa idza sana'ta maraqatan fa'aksir ma'aha. Dan jika kau memasak maraqah, yakni yang berkuah, makanan yang berkuah, baik itu sup, baik itu sayur asam, sayur apa? Tadi antum itu apa? Sayur apa? Sayur asam ya. Itu kan dibanyakin kuahnya kan. Maka perbanyaklah kuahnya. Tsummanzur ahla baitin min jiranik. Kemudian perhatikanlah para anggota keluarga tetanggamu. Fa'asibhum minhu bima'rufin. Kemudian berikanlah itu kepada mereka dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, wasallis salata liwaqtiha. Salatlah pada waktunya. Fa in wajadtal imama qad shalla, jika engkau mendapati imam sudah salat, faqad ahrazta salataka, maka engkau telah memelihara salatmu. Wa illa fahiya nafilatun, jika belum, maka yang kau kerjakan bersama imam itu adalah tambahan salat sunnah. Ya. Ini yang pertama, disunnahkan menasihati orang-orang yang dicintai dan para sahabat, ya, dengan nasihat yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya. Kemudian tidak boleh merendahkan satupun kebaikan, karena semua kebaikan adalah baik, bahkan sampai kuah sekalipun. Kemudian memelihara sholat pada waktunya. Kemudian disyariatkan mengerjakan sholat bersama imam sebagai sholat sunnah bagi orang yang telah mengerjakan sholat wajib di rumahnya atau di tempat lain, meskipun dengan berjamaah. Jika ia menjumpai sholat jamaah di masjid, dia datang ke masjid, dia melihat sedang melaksanakan sholat, padahal dia sudah sholat, maka dia tetap disunnahkan ikut sholat. Yang mana itu bagi dia sholat sunnah, walaupun 4 rakaat. Kemudian petunjuk Nabi SAW terhadap umatnya menuju akhlak yang mulia. Kemudian disunnahkan saling memberi hadiah di antara tetangga karena dapat menumbuhkan rasa cinta dan menambah kasih sayang. Yang terakhir, ya Abu Dzar, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau kau sedang memasak sup atau yang berkuah, fa'aksir ma'al maraqah, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, perhatikan tetanggamu. Awiksim fi jiranika, atau bagikanlah ia kepada para tetanggamu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.